Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari semester 3, dan saya di sini akan menjelaskan mengenai pertemuan 6 di mata kuliah Hukum Internasional. Pada pertemuan ke-6, dosen Hukum Internasional menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum internasional. Jadi pertama itu pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional atau ICJ menyebutkan sumber-sumber hukum internasional yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional itu ada 4, yaitu yang pertama konvensi internasional atau perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip-prinsip umum hukum, yang keempat putusan mahkamah. Selanjutnya sumber hukum internasional menurut para ahli. Di sini dijelaskan menurut Muhtar Kusumaatmadja, sumber hukum adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum dalam konteks hukum internasional. Sumber hukum internasional berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas selain negara, dan tulisan para pakar hukum internasional. Selanjutnya, sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai satu, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Kedua, metode penciptaan hukum internasional. Ketiga, tempat ditemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan yang konkret. Selanjutnya sumber hukum internasional ada 2, yaitu sumber material, yang mana sebagai bahan-bahan aktual atau nyata yang dipergunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu atau situasi tertentu. Contoh fakta sosial dan politik yaitu kenyataan hubungan antar negara yang menuntut adanya aturan. Contoh seperti meningkatkan aktivitas perdagangan lintas negara. Kemudian kebutuhan masyarakat internasional, contohnya itu perlindungan lingkungan. Lainnya juga ada konvensi Paris, seperti konvensi Paris 2015 tentang praktik negara. Kemudian ada kebiasaan negara yang berulang bisa menjadi sumber material hukum internasional. Sumber hukum formil hukum internasional yaitu merupakan bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan benar-benar berlaku dan diterapkan dalam kasus tertentu. Sumber hukum internasional menurut Starke yaitu sebagai bahan-bahan aktual atau nyata yang dipergunakan para sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu situasi tertentu. Sumbernya ada 5, yaitu custom atau kebiasaan internasional. Kemudian yang kedua ada traktat, yang ketiga ada keputusan-keputusan pengadilan, yang keempat ada karya-karya yuridis, yang kelima ada keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga. Menurut Muhtar Kusumaatmadja juga, beliau mendefinisikan sumber hukum internasional adalah sejumlah ketentuan yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1, yaitu 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Prinsip-prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana. Mungkin ulasan dari saya mengenai pertemuan ke-6 yaitu sumber-sumber hukum internasional cukup sampai situ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.